Shalom, Bapak Ibu, pemirsa yang kami kasihi, selamat hari Sabat kepada kita semuanya. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kita dimanapun kita berada. Pada hari Sabat ini kita akan belajar sedikit pelajaran dalam renungan rumah tangga. Untuk apa rumah tangga kita dibentuk oleh Tuhan? Keluarga atau rumah tangga adalah karunia yang khusus Tuhan berikan kepada umat manusia. Walaupun dalam menjalankan kehidupan rumah tangga itu, tentunya banyak tantangan-tantangan yang harus kita lalui, yang harus kita jalani. Tetapi bagi semua manusia yang lahir dari sebuah keluarga, maka dia akan menyatakan atau dia akan merasakan bahwa di keluargalah dia diterima, di keluargalah dia dihargai, walaupun keluarga itu banyak kekurangan ataupun banyak permasalahan ataupun tantangannya. Sejauh-jauhnya orang pergi, secapek-capeknya orang bekerja, di rumah tanggalah dia mendapatkan sukacita dan kedamaian. Namun bukan hanya itu saja maksud Tuhan bagi keluarga. Tuhan juga ingin menggunakan setiap keluarga dan setiap anggota keluarga untuk menjadi berkat. Bukan hanya menjadi berkat bagi keluarga di mana dia berada, tapi juga menjadi berkat bagi lingkungan, menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Karena orang di sekitar kita banyak membutuhkan kasih daripada Tuhan, banyak membutuhkan keselamatan daripada Tuhan, banyak membutuhkan karunia daripada Tuhan. Dan Tuhan ingin kita yang sudah menerimanya membagikan juga kasih Tuhan itu kepada keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita. Tentunya Bapak Ibu yang saya kasihi, terlebih dahulu kita dan anggota keluarga kita sudah memiliki hubungan yang baik, hubungan yang bagus dengan Tuhan. Kita sudah merasa dan mengenal dan mengetahui, merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi kita. Sehingga kita dapat membagikan pengalaman itu kepada orang lain juga. Begitu banyak tulisan-tulisan menjadi berkat bagi kita. Salah satu adalah dalam buku Rumah Tangga Advent. Pekerjaan kita untuk Kristus harus dimulai dari keluarga di rumah. Tidak ada ladang yang lebih penting daripada di rumah tangga. Jadi pekerjaan yang paling penting itu pertama adalah di rumah tangga kita. Rumah tangga kita harus menjadi satu rumah tangga yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Rumah tangga kita harus menjadi rumah tangga yang semua anggota keluarganya sudah menerima Tuhan. Sehingga rumah tangga itu dapat menjadi terang juga, menjadi saksi juga kepada rumah tangga yang lain. Jadi pekerjaan kita yang utama adalah bagaimana supaya semua anggota keluarga kita takut dan setia kepada Tuhan. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu semuanya, bila mana ayah, ibu, anak, menantu, dan cucu semuanya ada di dalam Tuhan, maka kita pasti akan bersukacita. Gereja akan dipenuhi dengan umat-umat Tuhan. Gereja akan memiliki banyak jemaat yang setia untuk dapat melayani. Kalau kita sudah memulai dari rumah tangga kita. Di dalam kehidupan kita sebagai rumah tangga, maka Tuhan pun memanggil kita untuk kita memberikan waktu kita, tenaga kita, untuk dapat menjangkau rumah tangga atau keluarga yang lain. Jadi kita tidak hanya cukup agar rumah tangga kita saja yang terima Yesus, menerima karunia keselamatan, tapi rumah tangga kita juga harus menyampaikan pekabaran itu kepada keluarga yang lain. Memang yang pertama, ladang penginjilan itu adalah rumah tangga kita, sudah saya katakan di awal. Tetapi jangan hanya berpuas dan berhenti di rumah tangga kita. Kita juga harus menyampaikan pekabaran itu kepada orang di sekitar kita, tetangga kita, lingkungan di mana kita berada. Pada waktu anggota keluarga, orang tua, anak-anak
semua berserah kepada Tuhan. Semua berserah kepada Kristus, bertumbuh dalam kasih karunia setiap hari. Maka roh Tuhan akan menggunakan anggota-anggota keluarga itu untuk menjadi saksi yang efektif bagi pekerjaannya. Kita sebagai umat Tuhan, Tuhan memiliki misi terhadap kita semuanya untuk mengabarkan kepada dunia ini tentang kuasa keselamatan Yesus, tentang kedatangan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia dari dunia yang penuh dosa, dari dunia yang menyakitkan ini. Kita dipanggil untuk menjangkau seluruh dunia. Saya ulangi lagi, bahwa pertama Tuhan ingin agar semua anggota keluarga kita sudah menerima karunia keselamatan, kemudian kita pun dipanggil oleh Tuhan untuk menjangkau orang-orang di sekitar kita, menjangkau dunia ini, agar mereka pun menerima karunia keselamatan itu. Dan ini harus dilakukan di keluarga kita masing-masing. Dan lebih baik lagi, bila mana gereja-gereja membuat program agar keluarga-keluarga dalam gereja itu dapat melayani, dapat pergi, dapat bersaksi kepada masyarakat atau kepada keluarga di sekitarnya. Masing-masing kita dapat melihat, Bapak Ibu sekalian, bagaimana rumah tangga pada zaman sekarang ini, bagaimana keluarga-keluarga diserang, bagaimana kita melihat berita-berita rumah tangga, di situ banyak perceraian yang tinggi, bagaimana kenakalan anak-anak, geng-geng motor, pencurian, pembunuhan, pornografi, anak-anak lahir di luar pernikahan. Banyak orang-orang muda belum menikah, sudah memiliki keturunan. Banyak lagi masalah yang kita lihat dalam rumah tangga kita. Dan masalah itu tidak hanya terjadi bagi rumah tangga di luar sana, tetapi juga terjadi dalam rumah tangga umat-umat Tuhan pada hari ini. Bagaimana kita melihat masyarakat dipenuhi dengan orang tua tunggal. Tidak ada ayahnya, atau mungkin tidak tahu di mana ibunya. Anak-anak remaja yang pemarah, yang mungkin keinginannya, permintaannya tidak diberikan oleh orang tua. Mereka lari, mereka minggat, tidak mau sekolah, tidak mau ke gereja, atau bahkan ada yang sampai bunuh diri. Dan begitu banyak juga anak-anak di luar nikah. Ini masalah yang ada di lingkungan kita. Ini masalah yang ada di gereja yang kita harus hadapi. Bagaimana kita dapat menolong hal ini semuanya? Dan semua masalah ini, Bapak Ibu, Saudara semuanya, ini semua dirasakan oleh semua golongan, semua budaya, dan semua keluarga. Untuk itu, kita dipanggil, keluarga kita dipanggil untuk bersaksi. Menjadi satu keluarga Kristen dalam sebuah masyarakat yang dapat menjadi berkat, memiliki pengaruh yang baik kepada keluarga yang lain. Kadang-kadang memang kita takut, ini keluarga saya sudah baik, anak-anak saya sudah baik. Kalau nanti saya ajak bergaul atau bertemu dengan keluarga yang tidak baik, jangan-jangan anak saya terpengaruh atau saya pun terpengaruh. Itu bisa saja terjadi. Tetapi kita balik. Bagaimana kita sebagai keluarga yang baik dapat mempengaruhi keluarga yang tidak baik menjadi baik? Bagaimana keluarga kita yang sudah menerima keselamatan, takut akan Tuhan, dapat juga membawa keluarga-keluarga yang belum menerima Tuhan untuk mereka pun datang menerima Tuhan. Ini harus menjadi gaya hidup kita. Gereja harus membuat hal ini terjadi bagi anggota-anggota keluarga. Tidak cukup tentunya kita suruh lepas pribadi saja yang pergi. Tetapi saat ini juga keluarga harus digunakan untuk mau pergi bersaksi, membawakan pelayanan dan penginjilan. Gereja harus mendukung keluarga-keluarga yang mau untuk melayani. Gereja harus menguatkan, memenuhi
keperluan-keperluan pelayanan bagi keluarga yang mau melayani. Gereja harus menggerakkan keluarga-keluarga untuk mau melayani. Gereja harus mengembangkan pelayanan melalui keluarga-keluarga untuk menjangkau masyarakat yang lain di mana keluarga itu berada. Tulisan Roh Nubuat mengatakan dalam buku Testimonis halaman 38, jilid yang ke-9 halaman 38. Suara Anda, pengaruh Anda, waktu Anda, semua ini adalah karunia dari Allah dan digunakan untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Semua kita punya berkat, punya talenta yang dapat kita gunakan untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Bukan hanya itu, kita juga dipanggil, kunjungi tetangga Anda dan tunjukkan perhatian pada keselamatan jiwa mereka. Memang tidak mudah, apalagi kita tinggal di kota yang semuanya serba individualis. Sangat susah mungkin mengunjungi tetangga, tetapi kita mungkin pasti punya kesempatan. Tidak semua punya halangan, tapi tidak semua juga memiliki kesempatan. Tetapi gunakanlah kesempatan kita di mana kita tinggal untuk mengunjungi tetangga kita, menjadi berkat bagi mereka dan memperhatikan keselamatan mereka. Tidak mudah Bapak Ibu, tapi kita dipanggil untuk melakukan itu. Bukan hanya keluarga lepas keluarga, tapi juga di gereja sebagai pendeta. Pendeta pun harus mengarahkan, mengkhotbahkan, mengajarkan, membuat seminar dan pelatihan tentunya, agar keluarga-keluarga mau melakukan tugas pelayanan, mau melakukan tugas penginjilan. Tugas penginjilan. Mungkin pada waktu pendeta melawat ke rumah, kita tanyakan anggota kita, jemaat kita, keluarga yang kita kunjungi. Mungkin mereka mau melayani, tapi mereka membutuhkan dukungan, bantuan untuk mereka melayani. Pendeta dapat membawa ini kepada majelis, kepada gereja. Keluarga A, keluarga B, keluarga C, mereka mau melayani, tapi mereka perlu didukung. Gereja harus mendukung agar keluarga-keluarga ini pun mau melayani. Kadang-kadang ada keluarga yang mau melayani, tapi dia membutuhkan dukungan. Tapi kalau pendeta, kalau majelis gereja tidak mendukung, tentunya keluarga ini pun kurang kekuatan untuk melayaninya. Jadi bagaimana gereja juga harus memperlengkapi jemaat agar karunia-karunia yang berbeda dalam jemaat itu dapat menjadi berkat dan menjadi satu tim, satu kekuatan untuk dapat menyampaikan pelayanan dan pekerjaan. Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasihi, keluarga atau menjadi anggota keluarga itu tidak pernah selesai. Urusan permasalahan tidak pernah berhenti dan tidak pernah selesai. Namun kita tidak harus berhenti bahwa karena keluarga saya saja masih banyak masalah, keluarga saya saja ya, belum selamat semuanya, saya tidak mau melayani. Tentunya tidak berhenti di situ. Kita harus mau menggunakan berkat-berkat Tuhan dalam keluarga kita untuk melayani. Tetapi tidak hanya kepada anggota. Bagaimana juga para hamba Tuhan, para pendeta yang juga memiliki keluarga. Kami atau kita atau hamba-hamba Tuhan yang melayani, begitu banyak waktu, begitu banyak tenaga, begitu banyak pikiran digunakan untuk melayani atau mengembalakan domba-dombanya. Mengurus masalah-masalah dalam anggota, dalam keluarga anggota, anak-anak anggota, problem-problem diurus. Tetapi kadang-kadang pendeta juga melupakan keluarganya karena sibuk mengurus keluarga jemaat-jemaat. Kami para pendeta mungkin mudah mencurahkan waktu dan energi untuk menolong gereja dengan masalah-masalah yang ada dalam gereja atau jemaat. Tetapi kadang-kadang lupa untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Jadi pelajaran ini bukan hanya untuk anggota jemaat, tetapi juga untuk pendeta-pendeta,
Agar dalam kesibukan kita melayani, melawat, mengajar, memberikan penyuluhan, kita juga jangan lupa untuk mengurus akan rumah tangga kita. Aturlah waktu kita yang rutin untuk memelihara pernikahan. Tunjukkan perhatian kepada pasangan dan juga kepada anak-anak. Kalau itu tidak terjadi, Bapak Ibu, maka akan melemahkan juga kami sebagai pendeta, atau kita sebagai umat-umat Tuhan yang mau bersaksi dan juga yang mau melayani. Jadi mulai daripada pendeta, tua-tua jemaat, anggota majelis, semuanya kita dipanggil untuk membuat rumah tangga kita ini semuanya setia dan takut kepada Tuhan. Memiliki waktu dan perhatian untuk keluarga kita, untuk membangun rumah tangga kita ini agar takut dan setia kepada Tuhan. Agar kita pun bisa melayani, menjadi berkat, menjadi saksi bagi rumah tangga yang lain. Kalau rumah tangga yang lain melihat rumah tangga kita sudah ada damai, sukacita, kebahagiaan di situ, maka dia pun akan rindu seperti itu. Sehingga kalau kita datang kepada mereka menyampaikan sesuatu ajaran, mereka pun mau menerimanya. Tetapi kalau rumah tangga kita, orang tidak melihat damai di situ, orang tidak melihat sukacita di situ, bagaimana kita bisa bersaksi kepada rumah tangga yang lain? Bukan berarti kita tidak punya masalah, beban dalam kehidupan, tetapi karena kita datang berserah kepada Tuhan, maka kita menyampaikannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam Joshua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15, ayat ini begitu sering kita dengar atau baca. Dalam Joshua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Apa kata Joshua? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini harus menjadi komitmen kita, harus menjadi pilihan kita. Kita harus mengatakan bahwa aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaan kami, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, pemirsa yang kami kasihi dimanapun berada, kita tidak pernah lepas dari masalah dalam rumah tangga kita. Kita hanya bisa datang kepada Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan, agar kita pun dapat menjadi rumah tangga yang setia kepada Tuhan, dan dapat menjadi berkat, menjadi saksi bagi rumah tangga yang lain. Dan akhirnya kita dapat mengatakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kiranya nasihat yang singkat dalam renungan rumah tangga pada hari Sabat ini dapat mengingatkan kita kembali, dapat menguatkan kita kembali, bahwa rumah tangga kita dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi sukacita bagi semua anggota keluarga, di mana anggota keluarga dihargai di situ, tapi tidak berhenti di situ. Rumah tangga kita pun harus mau dipakai untuk juga menjadi saksi bagi rumah tangga yang lain, agar keselamatan yang sudah kita terima di rumah tangga kita akan menjadi berkat juga, maka rumah tangga yang lain pun akan menerima keselamatan dari keluarga kita kepada keluarga yang lain. Pada waktu Tuhan datang, banyak jiwa yang akan diselamatkan. Sekali lagi saya akan ulangi pernyataan Joshua. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.